Assalamualaikum woi. Nyesal kau nonton video ni. Lebih nyesal lagi kalau kau tak tonton video ni. Jangan lupa like, subscribe and semualah pencet tombol kanan, okey? Enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, kita mulai Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'ahu al-jibala yusabbihna wa at-tayra wa kunna fa'ilin ya hayyu ya qayyum wa ya rabba Musa wa Harun wa ya rabba Ibrahim wa ya rabba sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam waqfirna bil fahmi warzuqna ilma wal hikmata wal aqla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita buka pelajaran pagi hari ini dengan bacaan kitab. Semoga pelajaran pada pagi ini semoga berkait dengan Amin. Ya, mengetes kekompakan lagi. Saya tanya, bagaimana keadaan? Gimana kabarnya pagi hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Agak semangat ya, biar gak ngantuk. Itu yang belakang kok nggak kayak kelihatan ngantuk tuh? Enggak. Nah, Begadang, Pak. nggak ada. Gimana begadang, Pak? Buset, Pak. Husen, mana Husen? Nggak kelihatan. Nih Pak. Oh iya. Tidur, Pak. Tidur di bawah, Pak. Di bawah kursi. Oh iya, karena pertemuan yang kemarin sampean mengumpulkan tugas rumah gitu. Ini Ya. saya bagikan hasil tugas rumah sampean punya. Udah saya nilai. Tunggu. Sambil menunggu pembagian hasil tugas, saya absen terlebih dahulu gitu. Nilai Mesti Reza Mahendra, Iya, Pak. Yadi Darmawan, Hadir. Muhammad Latif Basar. Iya, Pak. Alhamdulillah hadir. Kemarin kenapa lo gak hadir? Izin, Pak, kasih orang tua. Bantuin apa? Ngojek. Kasih kan udah pintar ngojol ya. Iya. Ya, kemarin kan skipper Pak, kalau gitu saya suruh bantu orang tua coba kita. Asalnya mana ini? Latif Basar. Harapan, Pak. Mantap. Sama berarti sama Muslim bukan? Ya, Pak. Sama ya. Abang saya, Pak. Tidak terima, Pak. Kok kamu mirip ya? Ya, adik itu tukar, Pak. Ini dapat mungut dari tong sampah. Pak. Ali Ahmad Ibrahim. Sakit, Pak. Satu kamar sama dia. Iya, Sakit apa? sakit kaki sama sakit mata. Amin. Sakit mata pengen tidur. Alfi Dikri Habib.
Bisa nama rekam. Tidur Pak. Hadir. Ya, jangan tidur lagi ya. Iya. Kalau tidur langsung duduk. Biar nggak ngantuk. Jepiansa. Ada Pak. Pak udah tahu dulu. Wala. Ahlul fikri. Ya begitulah. Ada Ustaz? Ya. Ada semua nggih? Sali Ahmad Ibrahim ya. Sakit. Ya, kita teruskan mata pelajaran fikih kita pada pagi hari ini, yaitu di pembahasan bab 2, yaitu tentang penentuan puasa. Buka halaman 18. Sudah ketemu anak? Ya, langsung ke yang nomor C. Mengeksplorasi, huruf C, mengeksplorasi. Sebelum saya teruskan, apakah di sini tahu pengertian atau makna dari puasa? Tak tahu, Pak. Tahu, Pak. Tahu Pak. Tapi pernah melakukan puasa nggih? Mualaf. Setengah hari, Pak. Belum balik, Pak. Masih setengah hari, udah kelas 8, masih setengah hari apa? Iya Pak. Gak kuat. Enggak kuat. Ngojek Pak. Puasa juga udah dia Pak. Bekalnya malamnya tahun sekarang. Kan kemarin udah. Tidak, Latihan. Pak. Belum ada. Puasa tak pernah. Oke, langsung aja pengertian puasa Ramadan. Puasa adalah terjemah dari kata dalam bahasa Arab, yaitu as-shaum, yang berarti menahan atau mencegah. Berdasarkan syariat agama Islam, berarti menahan diri dari makan serta minum dan semua perbuatan yang dapat membatalkan puasa Ramadan. Dari mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Jadi dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari sampai itu dilarang untuk memakan atau minum dan dilarang untuk melakukan larangan yang dilarang dalam ibadah puasa. Terus yang kedua, dasar hukum puasa Ramadan. Kewajiban puasa Ramadan berdasarkan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, monggo dibaca Mas Latif yang baru datang. Kayak artinya Baru sudah. yang mana? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah. Hai orang-orang yang beriman. Hai. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kemudian dilanjut baca hadis Rasulullah SAW oleh Mas Yani dan Awan. Monggo sekalian artinya. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sumu li ru'yatihi, aftiru li ru'yatihi, fa in ghummi 'alaikum akmilu iddata Sya'bana 30." Artinya berpuasa kalian karena melihatnya hilal dan berhari raya kalian melihatnya. Jika hilang dari penglihatanmu, maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban sampai 30 hari. Hadis riwayat Bukhari. Nah, saya tanya di sini, apakah dari sini ada yang belum paham mungkin dari pengertian hilal mungkin? Tahu, Pak. Apa hilal? Bilang Yesua. Siapa itu hilal? Hafizi. Oh, kan bukan itu yang saya maksud. Hilal di sini yaitu kalau dalam bahasa menurut bahasa hilal artinya anak bulan. Ya, Bapaknya siapa, Pak? Ibunya kira siapa Pak? ini maksudnya bentuk bulan yang bentuknya kecil gitu ya. Masih kecil, belum Oh, masuk kecil. berapa derajat gitu ya. Bapaknya Komarun bagaimana Pak? Kalau bapaknya Komarun itu bulan, bukan disamakan dengan manusia ya, beda. Ya Pak, Bang. Oh, Komarus. Menurut istilah hilal dalam pengertian puasa yaitu suatu metode untuk tanda untuk memulai suatu puasa itu dimulai atau belum ya. Kalau misalkan
intinya kalau misalkan hilal itu masih belum terlihat oleh mata telanjang atau mungkin seperti teleskop, maka puasa itu belum, puasa Ramadan itu belum bisa untuk dimulai. Terus kemudian hadis Rasulullah SAW riwayat Ibnu Umar, didirikan agama Islam itu atas 5 dasar, yaitu bersaksi bahwa tiada sesembahan melainkan Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat 5 waktu, mengeluarkan zakat, puasa bulan Ramadan, dan melaksanakan haji ke Baitullah bagi yang mampu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, di sini diterangkan bahwa tata cara untuk menentukan awal dan akhir puasa Ramadan. Nah, untuk menentukan awal Ramadan di antara kalangan muslim terjadi perbedaan pendapat. Tetapi paling tidak 3 cara disebut ini adalah cara-cara yang biasa digunakan, yakni 1. Monggo dibaca Mas Jepri. Yang nomor 1. 1. Dengan melihat bulan atau ru'yatul hilal, yaitu dengan cara memperlihatkan terbitnya bulan di hari ke-29 bulan Sya'ban pada sore hari saat matahari terbenam di ufuk barat. Apabila saat itu nampak bulan sabit meski sangat kecil dan hanya dalam waktu yang singkat, maka ditetapkan bahwa mulai malam itu umat Islam sudah memasuki tanggal 1 bulan Ramadan. Jadi bulan Sya'ban umurnya hanya 29 hari, bukan 30 hari. Maka ditetapkan untuk melakukan ibadah Ramadan seperti salat tarawih, makan, sahur, dan mulai berpuasa. Nah, jadi ini yang saya jelaskan ya. Diterangkan bahwa di sini bulan Sya'ban dalam bulan Komariah, yaitu bulannya umat Islam, yaitu hanya sampai 29 Sya'ban jikalau ru'yatul hilal itu sudah diketahui. Jadi hanya sampai 29. Kalau misalkan kita sudah melihat hilal dengan mata telanjang atau meskipun bulan sabit yang kecil yang dinamakan hilal tersebut, maka puasa Ramadan atau tak puasa Ramadan bisa langsung bukan puasa Ramadan, maksudnya tanggal 1 Ramadan sudah dimulai. Bulan Ramadan sudah dimulai dan bisa untuk melakukan sholat tarawih, seperti sholat tarawih, kemudian sahur dan puasa Ramadan. Kemudian yang nomor 2, monggo dibaca Mas Muslim. 2. Menggunakan metode hisab, yaitu dengan cara menghitung peredaran bulan dan matahari menggunakan rumus-rumus ilmu falak. Dihisab. Ya, ilmu falak itu seperti digunakannya teleskop untuk ilmuwan untuk menghitung bagaimana bila mata telanjang itu tidak dapat melihat hilal tersebut. Jadi pakai alat-alat teknologi zaman sekarang seperti ilmu falak tersebut dan juga dihitung dengan ilmu falak. Terus yang nomor 3, Mas siapa itu namanya? Alfi Fikri Habib, monggo. Nomor 3, istiqmal, yaitu menggenapkan umur bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Istiqmal ditempuh apabila pada tanggal 29 Ramadan bulan sabit tidak tampak karena tertutup awan atau karena memang belum muncul. Nah, ini kan tadi yang nomor pertama ru'yatul hilal, diterangkan bahwa bulan Sya'ban terdiri dari 29 hari saja. Akan tapi di sini pengecualian bahwa dalam istiqmal apabila hilal tersebut tidak dapat nampak baik itu dengan metode ru'yatul hilal ataupun hisab, dan dikarenakan mungkin tertutupnya awan atau mendung ya, maka bulan Sya'ban digenapkan menjadi 30 hari dan kemudian besoknya dimulainya bulan Ramadan. Gitu. Kemudian mungkin ada pertanyaan, Mas Alfi? Sudah ya. Terus nomor 3, ketentuan puasa Ramadan. Hukum puasa. Hukum puasa nih, bukan puasa Ramadan, hukum puasa yang ini. Terus 1.
Satu, wajib, yaitu puasa yang biasa dilaksanakan untuk mentaati perintahnya di waktu bulan suci Ramadan. Nah, ini bulan suci Ramadan yang nomor 1. Terus yang kedua, sunnah, yaitu puasa yang dilakukan untuk hari-hari puasa tertentu saja, seperti puasa sunnah, Senin, Kamis, atau Daud, ataupun puasa Sya'ban, Arafah, Tarwiyah, dan seterusnya. Nomor 3, haram, yaitu puasa yang dilarang selain hari-hari untuk melaksanakan puasa, yang seperti namanya Tasyrik, hari dua hari raya, gitu. Terus saat puasa Ramadan, satu, saat wajib puasa. Saat wajib puasa sebagai berikut: 1. Islam, 2. Balik, 3. Berakal sehat, 4. Mampu untuk melakukan puasa, 4. Suci dari haid dan nifas, khusus bagi kaum wanita saja. Terus yang 6. Menetap, bukan musafir ya, maksudnya mungkin. Terus yang kedua, syarat sah puasa Ramadan. Syarat sah puasa Ramadan sebagai berikut, yaitu 1. Islam, 2. Tamyiz, 3. Wajib dari haid dan nifas, suci dari haid dan nifas, 4. Bukan dari hari-hari yang diharamkan. 4. Rukun puasa Ramadan. Rukun puasa Ramadan terdiri dari 2, yaitu niat dan meninggalkan sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Kemudian langsung saja nomor D, sunnah puasa Ramadan. 1. Meninggalkan hal-hal yang akan menghilangkan nilai puasa, seperti berdosa atau melakukan dosa, berdusta, dan lain-lain. Kemudian yang 2, memperbanyak ibadah pada malam hari di bulan puasa. Terus yang ketiga, memperbanyak amal soleh seperti tilawatil Quran. Terus 4, iktikaf adalah berdiam diri di masjid untuk beribadah kepada Allah SWT. Yang 5, bersahur ketika sebelum terbitnya matahari dari ufuk timur, meskipun sedikit memakan serta minum. Dan sahur lebih baik dilambatkan hingga menjelang sahur. Mungkin dari sini ada yang dipertanyakan? Ada nih. Nomor 6, menegaskan mensegerakan berbuka ketika mendengarkan suara azan. Kemudian 7, memperbanyak berdoa saat Ramadan, saat puasa Ramadan. Pembatal puasa Ramadan. 1. Mengkonsumsi makanan ataupun minuman. Terus 2. Istimna, yaitu sengaja mengeluarkan sperma saat ciuman dengan istri atau sentuhan dengan tangan. Apakah di sini ada yang sudah melakukan istimna? Muslim. Kalau sudah balik berarti yang muslim ya. Al-jima, yaitu melakukan hubungan badan kecuali di waktu malam. Jadi pembatalan puasa yaitu salah satunya ada al-jima atau bersetubuh kepada wanita ataupun istri kita. Akan tapi itu pada saat dilaksanakannya puasa. Kalau misalkan di malam hari di bulan puasa, maka itu diperbolehkan dan tidak membatalkan puasa karena kan tidak puasa. Pak, Ya, kalau buka puasa dengan jima boleh nggak Pak? Kan membatalkan puasa. Gini Mas, membatalkan puasa itu kan puasa di sini kan menahan dari hawa nafsu. Ya. Contohnya makan dan minum. Jadi bukannya juga dengan makan dan minum. Bukan dulu baru jima. Lebih baik, lebih afdolnya berbuka sebagai syarat untuk membatalkan puasa. Berbuka di sini itu dengan maksudnya berbuka di sini itu dengan makan dan minum, bukan dengan jima, Mas. Tapi boleh nggak? Nggak boleh. Kalau itu sih kan waktu puasa sudah selesai. Berarti kalau jimanya boleh. Cuman Boleh. untuk membatalkan puasa dengan jima itu masa Ya boleh nggak Pak? kalau menurut saya sih nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa Pak? Berbuka dahulu baru jima. Karena mulut kan katanya udah puasa itu. Iya, berjimanya boleh, akan tapi berbukanya dengan makanan saja, bukan dengan Kan itu udah makanan Pak. Itu makanan baru. Astagfirullahaladzim. Jangan teruskan. Gak ada gunanya ini. Terus Pak, siap. ini kan katanya itikaf
adalah berdiam diri di masjid. Kalau di musola gimana, Pak? Kalau ya iktikaf menurut jumhur ulama itu ditegaskan dan disetujui dengan di dalam masjid, Mas, bukan musola. Tapi kan pengertian masjid kan tempat sujud, Pak. Musola juga tempat sujud. Iya, Pak. Dalam hadis, maksudnya dalam riwayat, maksudnya tuh sejarah dulu Nabi Muhammad itu iktikafnya di masjid, soalnya belum ada seperti musola seperti itu. Jadi sunnah Nabi itu beriktikaf dalam masjid, bukan musola. Perbedaan masjid sama musola gimana, Pak? Mungkin ukurannya, Mas. Kan sama Tapi sama-sama tempat ibadah, Pak, dipakai seperti Yang saya bilangnya kan tadi jumhur ulama ya. Kalau sampean ingin melakukan di musola, berarti itu sampean mengikuti minoritas dari. Tapi boleh enggak, Pak? Kalau boleh sih mungkin boleh, akan tapi lebih Kok mungkin, Pak? lebih Yang pasti dong, Pak. diutamakan di masjid gitu loh, lebih diutamakan di masjid. Kenapa diutamakan, Pak? Soalnya Kalau masjidnya jauh dari rumah, Pak. oh iya, emang kamu memang ingin iktikaf bukan? Ya kan saya tanya, siapa tahu rumah saya kan jauh dari masjid, Pak. Amin. Oh ya udah, mungkin itu kan sebagai mungkin alasan ya, atau Faktor, Pak. salah satu faktor untuk tidak bisa untuk iktikaf di masjid ya. Iya, Pak. Seperti itu boleh. Pak, Ya. ini saya tadi lupa nanya, Pak. Yang syarat wajib puasa. Pengertian mukim sebenarnya itu apa, Pak? Oh iya. Menetap atau mungkin gitu. Oke. Mungkin itu kita sudah bermukim atau bertempat di suatu tempat atau meninggali suatu rumah atau tempat itu di apa namanya dihitung minimal 1 bulan gitu. Berarti kita sudah memiliki ataupun bertinggal di situ selama mungkin. Kalau misalkan kita mungkin mengunjungi sanak famili atau saudara kita, tapi di situ cuma mengunjungi, mungkin 1 minggu itu masih belum dikatakan mungkin masih. Berarti nggak wajib puasa ya, Pak? Oh, Yang punya rumah, jawab puasa, Pak. yang ditanyakan itu dalam puasa gitu. Oke. Kalau ditanyakan dalam puasa, maksudnya itu mungkin itu, ini kan syarat wajib. Syarat wajib adalah mungkin. Ya. Tapi kalau tidak disyaratkan puasa itu kan musafir. Musafir di sini itu dalam bepergian, Mas, bukan mukim. Mukim itu sudah menetap. Menetap itu maksudnya dalam artian puasa, musafir itu bepergiannya, Mas. Yang dimaksud bepergiannya, bukan menetapnya. Kalau sampean masih bepergiannya misalkan dalam perjalanan itu tidak diwajibkan untuk puasa. Akan tapi kalau misalkan sudah menetap seperti ke sanak famili itu kan sudah dikatakan mungkin dalam hal bidang puasa gitu. Jadi pengertian mukim yang sebenarnya? Kalau sebenarnya itu yang saya katakan tadi yang pertama itu mungkin itu maksudnya bertempat tinggal ya. Bertempat tinggal itu yang sebenarnya. Ya, Kenapa, Pak? dilanjutkan apa? Ada yang tidak bertanya lagi? Tanya, Pak. Gimana kalau misalkan kita sudah melaksanakan puasa Daud? Ntar aja, Mas, sedang masih akan saya jelaskan nanti. Ini aja, Pak. Sebentar, Pak. Ya. Dari 3 tahun sebelumnya, terus kita ketemu Ramadan. Itu apa kita harus ikut Ramadan 3 atau 1 bulan full, apa tetap melaksanakan puasa Daud kita yang sudah kita Nah, jalani? gini, Mas. Puasa Ramadan kan hukumnya wajib, Ya. sedangkan puasa Daud hukumnya sunnah. Masa kita lebih mengutamakan puasa sunnah daripada puasa wajib? Jadi intinya kita lebih mengutamakan. Jadi puasa Daudnya itu di cancel dulu. Tapi kan kita ditunda udah dulu. istiqomah, Pak. Duh, kayak gitu, Mas. Kalau sampean mau dengan mengikuti puasa wajib berarti sampean dosa. Soalnya mau dengan mengikuti puasa sunnah dan meninggalkan yang wajib berarti sampean berdosa. Apakah nggak ada pendapat-pendapat lain? Tidak ada, ini soalnya wajib, Mas. Ini paten di. Pak, Ya. ini loh, Pak. Yang dasar hukumnya saya terkejut, Pak. Kayak orang-orang yang beriman wajibkan atas nama puasa. Berarti orang beriman aja Pak yang wajib puasa. Kan berpuasa otomatis beriman, Mas.
Berarti yang nggak beriman, nggak puasa nggak beriman berarti. Beriman berarti kafir. Masa Gak, iya, Pak? maksudnya gak beriman berarti kafir gitu. Maksudnya Masa iya Pak? iya kan beriman kan mempercayai adanya Allah Ah, dan yang enam itu. yang kami itu. Ya misalnya yang pertama percaya kepada Allah, yang Ya. kedua malaikat Allah, yang ketiga Ya. kitab Allah, Ya. Rasul, dan qadar, hari kiamat dan qadar ya seperti itu beriman. Berarti yang nggak puasa kafir. Yang gak berpuasa ya Dosa. berdosa. Nggak beriman. Mengerjakan kewajiban. Kan berdosa kan meninggalkan kewajiban gitu loh. Kecuali. Kalau beriman mungkin dikatakan hanya dalam perkataan saja, bukan dalam hati gitu berimannya. Maksudnya di sini tuh beriman tuh di semuanya, dalam hati dan juga lisan dan pikiran gitu maksudnya. Nah, jika orang tuanya beriman dengan lisan saja, nggak ada hati, berarti dia nggak wajib puasa Pak. Bukan nggak wajib mas, memang dari dirinya sendiri aja yang tidak menginginkan untuk puasa. Jadi pengertian imannya gimana ini Pak? Pengertian iman yang bisa dianggap berpuasa, wajib berpuasa. Yang diwajibkan berpuasa ya semua aslinya, cuma gara-gara imannya itu masih belum semuanya, maksudnya masih belum menyeluruh dalam dirinya, maka dia itu tidak tidak tertekan, maksudnya tidak berkeinginan untuk ingin berpuasa mungkin seperti itu. Bisa dikatakan kafir nggak Pak? Belum Belum. ya. Berarti bakal belum. Gimana? Berarti akan Mbak, akan dikatakan kafir. Saya tidak bisa untuk mengukur kekafiran dari diri seorang, karena yang bisa menilai kekafiran seorang itu mungkin kalau misalkan tidak kelihatan dan mungkin mata penglihatan kita, maka tidak bisa mengukur kekafiran orang tersebut. Berarti yang beriman belum tentu kafir Pak ya? Iya. Ya. Berarti kata-kata Bapak ini yang beriman, yang kita beriman kafir kata Bapak. Ya emang nggak beriman berarti kafir. Ini gimana nih Pak? Ini imannya kurang atau nggak beriman? Saja mas. Puasa ini, Seperti gini mas. Ini sudah keluar dari pembahasan ya. Masa puasa pembahasannya beriman. Iya Pak, Mungkin kita bahas sebentar saja. Iya, Pak. Pas selesai kita keluar dari kelas aja ya. Pak? Saya tanya lagi Pak. Pak, ayo Pak. Ngomong mas. Saya dulu ya. Ini Pak mau nanya, kan ada syarat, ada syarat sah sama syarat wajib. Nah, Ini sama-sama Islam tuh. Dulunya kan Islam. ya. Kalau kayak dia nih, puasa nggak minggu. Wajib badan kan mualaf, baru 1 hari. Kan mualaf kan juga dihitung Kan udah masuk Islam saya. akan tapi gini mas, syarat sah yaitu tamyiz. Tamyiz yaitu bisa membedakan yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Kalau kan mualaf ya, Kalau tak kuat Pak, mungkin kan masih belum mengetahui yang mana yang baik dan yang mana yang buruk. Akan tapi lebih baiknya untuk berpuasa dan bertanya kepada orang yang lebih berilmu daripada orang mualaf tersebut. Ya, seperti itu. Saya tanya Pak, monggo Mas Alfi. Turki Pak. Masalah kita pipi. Mas Suki. Ya. Lagi. Di sini kan sudah dijelaskan Pak ya. Sebelum puasa itu kan udah lihat hilal terlebih dahulu Pak. Oke. Sedangkan kan di sini kan sekarang Syakban itu 39 hari. Kalau bulannya hilalnya itu depan mendung, berarti kenapa harus 30 hari. Seumpama dari 30 mendung lagi Pak, gak kelihatan apa harus 31. Kalau mendung lagi apa harus 32? Mungkin Mas. Paling mentok bulan dalam bulan Hijriah itu sudah paten 30 hari. Jadi kalau misalkan 30 hari, maksudnya setelah 30 hari itu masih mendung, berarti itu udah pasti bulan setelahnya, yaitu setelah bulan Syawal itu bulan Ramadan. Ya, Gitu Pak. gitu. Biasa Pak. Ya Pak, ini kan di sini kan syarat itu Islam. Ya, Kalau yang beraliran kejawen itu gimana? Syawal maksudnya Kan manunggalin kaulah Gusti itu. Kamu orang baru kok ngerti kejauhan ya? Terus yang ditanyakan apa? Itu wajib puasa apa enggak itu Pak? Kan juga Islam itu. Kan sama-sama Islam yang ditanyakan yang berbeda apanya gitu. Saya masih belum sama dengan kalau begitu nggak paham juga. Tasawuf itu Pak. Tasawuf. Akan tapi kan sudah memiliki syarat-syarat wajib puasa dan syarat sah puasa, berarti
boleh untuk melakukan bukan boleh, wajib melakukan puasa Ramadan. Yes. Saya tanya lagi Pak. Subhanallah, monggo. Waktu sahur itu kapan Pak? Ya tadi yang waktu sahur ya waktu sahur mungkin bisa diartikan buka itu, kalau buka itu bisa diartikan sahur apabila besoknya, maksudnya pas waktu sahur asli itu Sahur ketiduran, jadi bisa diniatkan untuk sahur kan. Enggak, Pak, Setelah, enggak, Pak. gini Mas, setelah doa namanya, setelah sholat tarawih dan witir kan juga ada dibacakan juga niat untuk sahurnya. Itu mulai niat sahur seperti itu juga bisa diniatkan sahur. Mulai dari itu sampai terbitnya fajar. Kalau buka Pak? Kalau buka ya ya ada maghrib. Itu kan biasanya kan fajar kita itu kan sebelum maghrib kan sudah ada, apa itu boleh buka Pak? Apa gimana? Kan Pas maghrib kan fajar apa? Buka merah kan? Nah, karena tadi saya bilang kan buka merah muncul. Nah, Belum ada, tapi kan sudah keluar buka merahnya. Apakah ini boleh buka Pak? soalnya tanda permulaan orang berbuka itu dengan ditandakan azan, bukan mega merah. Sedangkan saya pernah membaca Pak, katanya boleh. sudah masuk. Kan sudah memasuki waktunya Pak. Kan apa? Matahari kan sudah Barangkali adanya telat Pak, melenceng dari waktu yang Nah, seharusnya. mungkin itu kan adzan kan tidak satu tempat saja. Mungkin sampean bisa mendengar adzan di tempat mungkin lebih dekat dari tempat sampean, bukan? Nggak mesti itu musola itu aja kan? Atau masih itu saja. Pak, boleh Pak? Kan kalau misalkan kita mendengar suara adzan meskipun dari kejauhan itu boleh. Boleh Pak. Boleh. Kalau misalkan gini Pak, Kalimantan kan dekat sama Malaysia. Kalau misalkan di Kalimantan kita baru 5:30. Nah kita di Malaysia mendengar adzan maghrib, gimana Pak? Apa kita boleh buka? Sama waktunya. Sama waktunya Mas. Oke, Soalnya itu GMT, menurut geografis bumi, Kalimantan dengan Malaysia itu satu garis. Ini aja Pak. MK sama Tubuirun beda Pak azannya. Iya Pak. Soalnya kan itu ketentuan dari pondok itu sendiri. Maksudnya di jadwal kalau adzan maghrib itu jam segini kan. Berarti kita ini patokan buka puasanya azan jam apa mega merah? Azan. Adzan kan di kebilang udah adzan ya, boleh tuh berbuka puasa gitu. Soalnya waktunya Kalau misalkan nggak ada yang adzan, kita nggak buka-buka dong Pak. kiamat dong. Berarti sudah kiamat itu gak ada yang ada. Ya, misalkan mati lampu gitu kan, nggak ada yang adzan. boleh nggak Pak? Ya kan itu dikira-kira berarti kan ada Berarti itu. patokannya waktu Pak, bukan adzan Pak. Kan itu udur Mas, bukan patokan asli. Kan udur gak ada adzan gara-gara lampu mati. Maka diperbolehkan. Maksudnya pengecualian gitu. Ya langsung saja diteruskan. Boleh nggak, Bahasan. Oh sudah Maghrib udah bel Pak Guru. belum. Pak, tanya boleh nggak Pak? Tanya. Hah? Boleh nggak Pak? Siapa? Kata Vicky, boleh nggak? Kenapa? Bukannya Pak, boleh nggak? Buka. Ya. Yang tadi kan katanya Mas Jepri gitu tak? Yang aku mati itu. Yang mega merah. Boleh nggak? Ya. Oh. mega merah. Soalnya itu belum pasti akurat nih Mas. Maksudnya kan mega merah itu mungkin ada derajatnya seperti ini atau ukuran mega merahnya, ketebalan mega merah seperti ini kan belum tentu itu, belum pasti. Jadi yang dipastikan itu sudah ada yaitu dengan patokan adzan. Seperti itu. Jadi sampean mengikuti adzan saja biar nggak ngurut-ngurut mata sampean mau pusing-pusing menghitung mega merah terus tebalnya seperti ini, warnanya seperti ini gitu. Ayo. Seumpama Pak, udah nggak kuat, udah Enggak bisa. Kan masa sampean perut sampean dibatalkan puasanya? Masa itu? Kan kalau misalkan batal puasanya kan eman, maksudnya sayang. Turki Kalau makan kebab. Dan disuruh menyegerakan puasa Pak. Menyegerakan berbuka. Iya, menyegerakan dibuka kan pada waktunya. Azan dulu. Kalau adanya telat Pak. Adanya telat. Kok bisa? Bisa Pak. Bisa Pak. Kan muadzinya Mungkin adanya dulu. Kan gini kan. Kan masih ada teknologi kan. Sekarang ada di TV, ada di HP ataupun radio kan itu bisa juga dibuat patokan. Akan tapi di tempat yang sama, misalnya di sekitar situ kan masih ada sih radio atau mungkin
Atau gini mas, kan sini kita di Jombang, kita bisa mengikuti adzan yang di Surabaya. Soalnya kita satu waktu. Jadi sama yang lihat TV ataupun HP atau radio, kan di sini belum adzan. Mungkin agak telat gitu ya. Mungkin boleh. Akan tapi lebih baiknya sampean untuk menahan diri untuk berbuka. Kan lebih pastinya kan ada di sini. Tapi kan surahnya ini 3 rakaat. Tapi kan tepatnya mas, Oh, kan iya. berbeda waktu mas. Boleh nggak Pak? Hah? Apa yang boleh? Meja tadi tadi, kan? Pak. Ya kan nggak boleh mas, mending Nggak boleh Pak. nggak boleh. Nggak Soalnya boleh. belum pasti mas. Atas dasar apa Pak nggak boleh Pak? Iya Pak. Loh, soalnya udah pasti mas. Soalnya saya Ada- pernah baca begitu. Sebagian berpendapat boleh Pak. Soalnya dulu, Hah? zaman dulu, Zaman dulu itu zaman ya pokoknya dulu lah Pak. enggak sih, nggak bisa dipastikan ini mas. Udah Kan dulu kan nggak bukan di dulu kan bukan adzan Pak. Nah, Tapi kan waktunya. Kalau maghrib waktunya kan tenggelamnya matahari sampai muncul merah. lah itu kan dibuat itu. itu kan patokan Apakah untuk zaman- adzan, bukan untuk berbuka puasa. Jadi sebelum untuk patokan berbuka puasa, maka kita untuk melakukan patokan untuk melakukan adzan. Ya, diutamakan adzan terlebih dahulu. Itu kan kita ada. Hah? Kata Pak tadi kan, tadi kan patokan untuk azan. Ya. Buka puasa berpatokan pada azan. Iya. Berarti sama aja. Kan urutannya beda mas. Yang merah dulu, terus adzan, terus baru berbuka. Kalau misalkan kita di tengah hutan terus gak mendengar Udah lah, Kan mesti gantian doi. berbuka uzur ya. Itu kan pengecualian Pak, udah beda tadi Pak. Pak ada gunanya Pak. Udah, Pak. Aku yang bukti bahan apa iya Tanya nih lo. Ini aja untuk mempersingkat waktu, saya akan melakukan pertanyaan. Pak, udah, Sesi tanya jawab. Udah, Itu dah. sesi Udah, soal. Kata dari mau tanya nih. Pak, kalau dengan serinya kayak mana Pak? Nanti kalau misalkan masih ada yang kurang paham, nanti di luar jam pelajaran saya boleh bertanya. Nah, soalnya ini untuk waktunya mepet. Mau ngereng Pak? tidur Pak. Terus, ayo langsung jawab. Puasa menurut bahasa artinya Siapa Pak? Menahan B. ya, jadi langsung kepada pertanyaan. Saum Pak. Diurut aja Pak, biar nilainya rata gitu Pak. Diurut aja ya. Iya. Gitu. Pijet. Puasa nazar termasuk dalam wajib Ya, puasa khusus hari Jumat termasuk puasa. Makruh. Ya, makan sahur termasuk. sunnah Dalil yang mewajibkan puasa adalah Al-Baqarah 1:8. ban 3. ya benar 183. di sini nggak ada Pak. Ada Pak. Ini mas, ini mas saya jelaskan ya. Tadi saya sudah searching atau lihat Google. Tambah aja ya kan. Atau lihatnya ada Google, juga di Al-Quran juga ada bahwasannya dalilnya lebih kuat untuk dalil untuk melakukan puasa yaitu 183. Akan tapi di sini nggak ada ya. Yang salah siapa Pak? Jadi bisa juga Al-Quran surat Al-Baqarah 187 akan tapi di situ menyinggung larangan untuk Jima. puasa. Larangan Larangan untuk puasa, Pak? maksudnya larangan jima di bulan jima, puasa. larangan jima Jima bahasanya, Pak. di dalam puasa. bahasa Mungkin jima. yang paling benar di sini ya D akan tapi monggo sampai tambah. Coba lanjut, Mas. Lagi E183. Terus Islam merupakan Agama kita. Agama kita. Syarat puasa. Agama kita. Agama kita sih Pak. boleh sampai tambah sendiri. Loh Pak, kan agama kita Pak. Tapi kan di jawabannya nggak ada. Ini kan kayak tadi Pak, jawaban Anda benar. Ini sekarang jawaban saya tak Kan ada yang benar yang D. Ya lanjut Pak, lanjut Pak. Tadi betul apa? Yang Iya, merupakan Rukun puasa Pak. ya. Kok Jeffrey terus yang jawab ini? Yang Saya kan Diurut aja Pak, dibaca yang ini. Gini aja. Saya kan maksudnya maksudnya mepet biar cepet aja. iya Pak. Nomor 8 mengakhirkan makan sahur merupakan Sudah puasa. ya. Hati. 9 balik merupakan Syarat puasa. Bisa diganti mungkin syarat wajib. Di sini balik nggak ada. Kita sama aja pokoknya Pak. Ya, itu aja Ya Pak. seperti itu mungkin. Wajib sama kan sama ya Pak. Beda. Iya Pak. Oh, beda Pak. Beda lah. Membaca doa ketika berbuka merupakan Wajib. sunnah. Sunnah. Nggak ada wajib di sini mas. Loh nanti kalau nggak baca doa gimana Pak? Hah? Kan nanti saya tanya. Yang wajibnya kan belum yang buka. wajibnya itu niat puasa mas, bukan niat berbuka. Kalau Kan kan itu berbuka berarti kan bisa berbuka dari dari proses puasa. Gitu mas.
Makanya di sini dikatakan sunnah puasa. Berarti nggak boleh buka. Gak apa-apa nggak boleh buka. Sunnah mas. Yang wajibnya berbuka bukan berdoa. Berdoa nggak boleh. Gini nih, Berdoa lah kata. di antara hal yang membatalkan puasa itu Makan sahur. Siang hari pak, siang hari. nggak ada. Makan minum berdiri. Haid atau nifas. Ya, seperti Anda. Haid. Ya. Sudah Pak. Merokok merupakan hal yang Sunnah. Tapi yang lebih buatkan haram. Dah, Nikmatul wujud, diteruskan. Maksud Teruskan. Nikmatul wujud, Pak. Maksud dari hisab adalah Menghitung bulan dan mengkawal. ya 14 orang yang Musafir. orang dewasa. Mufasir. Orang yang sedang berpikir jauh disebut Musafir. orang dewasa. Jima. Wajib mengkodok puasa pada hari lain berlaku bagi orang di bawah ini kecuali Orang sakit. Ramil. Orang sakit. Orang Jepang. Sakit. wanita Orang sakit. Wanita hamil masih boleh pak. Lanjut usia. Lanjut usia lah. Lanjut usia. Lanjut dia. Bapak sudah selesai soalnya usia sudah biasanya mungkin beliau sudah tua dan tidak bisa melakukan puasa. Ya, sudah selesai lah. 17 puasa yang dilakukan karena haji akan melakukan Gaji pak. gaji. Janji tidak. Gaji. Nazar pak. Ya, nazar. Asyuro. Puasa yang dikerjakan pada tanggal 9 Asyuro. Asyuro. Berapa pak? 9 Dzulhijjah ya, bukan 9 Muharram. Arafah. Asyura itu 10 Muharram ya. Maaf. Isyarah. Asyuro. Puasa yang dikerjakan pada bulan Sya'ban adalah puasa Syaban. dan hukuman bagi orang yang melanggar hukum. Vidya. Ke barat. Ayo, benar. Rukso. So, Vidya. Ke barat juga. Aparat pak. Berapa? tebusan barang sebagai penebus karena meninggalkan puasa Vidya. tersebut. Tabiah. Tarbiyah. Vidya. Menyempurnakan bilangan bulan Sya'ban sampai 10 hari. Istiqmal. Saum. Istiqmal. Saum. Beri istiqmal mas. Som itu puasa tidak dikata puasa. Som itu bahasa Arabnya puasa gitu. Ru'yah pak. Ru'yah. Ya teruskan. Yang keempat. Bisa. Sab. Ya. Ramadan. Kok kak pak matanya berair pak. Mata berontak. Biasanya. Pak perpisahan. Lindra. Ini pak. Pak ini pertemuan terakhir ya pak. Mungkin ini. Alhamdulillah. Mas. Mungkin ini bisa dibilang pertemuan kita. Mungkin dalam pelajaran fikih ini terakhir. Masih bisa bertatap muka dalam keadaan yang biasa ya. Oh iya. Iya pak. Rumah Bapak Mami di mana, Pak? Gimana? Rumahnya di mana? Rumah saya ya sama udah di sini. Tapi rumahnya belum bertol. Bu, sama pak kita pak. Iya sama. Berapa saya pak? Beda. Baru tahu Bapak saya. kompleknya apa, Pak? Bapak dari mana, Pak? Oh, dari Salam. Bapak kuliah di mana? Mungkin Orang kebang nih. jadi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin ada pertanyaan yang belum bisa saya jawab, bisa diteruskan di lain hari. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum. Pak belum doa pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni saudara kama beratu. Hadu ilayya inna jadi ilayka berkaya. Amin. Ye, tak jumpa lagi. Libur. Iya, Liburan.